Kemajuan teknologi mempermudah aktivitas masyarakat dan mendorong bisnis berbasis online seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka menjadi unicorn dengan valuasi tinggi. Data menjadi aset penting yang menarik investor asing, namun perlindungan data pengguna masih perlu diperkuat. Pemerintah harus menyeimbangkan investasi asing dan pengembangan investasi dalam negeri untuk kesejahteraan bangsa. Apakah ini merupakan model kolonialisasi zaman now? Mari kita analisis dengan teori Human Culture. Hofstadter menyatakan bahwa proses globalisasi kultur tradisional berangsur digantikan dengan kultur modern dari barat. Menurut Hanser, kultur tradisional muncul dalam batas komunitas serta terpaku pada ruang dan waktu tertentu. Kultur tradisional umumnya diciptakan, diperagakan, dan dicipta ulang melalui interaksi langsung tatap muka. Adapun kultur modern mampu melintasi batas ruang dan waktu. Penciptaan kultur modern didukung oleh teknologi, komunikasi, dan transportasi. Hanser melukiskan 4 kemungkinan yang terjadi seiring dengan pergantian kultur. Adapun 4 kemungkinan tersebut antara lain, yang pertama ada homogenitas global. Kultur barat akan mendominasi sehingga mengancam keunikan kultur lokal. Seluruh dunia seakan menjadi ciplakan gaya hidup, pola konsumsi, nilai, norma, gagasan, dan keyakinan masyarakat barat. Yang kedua ada kejenuhan. Secara perlahan dan bertahap, masyarakat di penjuru dunia akan menyerap polikultur barat sehingga menjenuhkan mereka. Dalam jangka panjang, setelah melalui beberapa generasi, maka bentuk makna dan penghayatan kultur lokal akan lenyap. Yang ketiga ada kerusakan kultur. Pengaruh kultur barat memiliki kecenderungan merusak kultur pribumi. Hal ini karena kebanyakan kultur barat yang diterima adalah yang tidak berkualitas. Dan yang keempat ada kedewasaan. Penerimaan kultur barat dilakukan dengan dialog yang seimbang sehingga secara tidak langsung menantang kultur lokal. Video tersebut menggambarkan dinamika globalisasi dalam pergeseran dari kultur tradisional ke kultur modern yang didukung oleh teknologi yang dijelaskan oleh Hofstadter. Yang pertama, homogenitas global. Perkembangan perusahaan berbasis online seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka didukung oleh teknologi canggih dan model bisnis berbasis data. Hal ini mencerminkan bagaimana kultur modern yang berorientasi pada teknologi atau sering terinspirasi oleh Barat semakin mendominasi dan mengubah pola hidup masyarakat lokal. Misalnya transportasi umum konvensional atau pasar tradisional perlahan tergantikan oleh layanan online dan penggunaan aplikasi untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya adalah masuknya investasi asing seperti dari Google, SoftBank, JD.com, dan masih banyak lagi yang mendukung perusahaan startup lokal mencerminkan pengaruh budaya global yang terintegrasi ke dalam ekonomi dan budaya lokal. Yang kedua ada kejenuhan. Ketergantungan masyarakat pada aktivitas online dapat menciptakan kejenuhan budaya lokal. Semakin banyak tradisi lokal yang kehilangan makna karena digantikan oleh teknologi modern. Misalnya interaksi langsung di pasar tradisional atau aktivitas gotong royong yang telah tergantikan oleh layanan aplikasi yang mengutamakan efisiensi daripada interaksi sosial. Yang ketiga ada kerusakan kultur. Dengan penguasaan data oleh investor asing, terdapat ancaman bahwa data masyarakat Indonesia dimanfaatkan tanpa perlindungan yang memadai terhadap privasi dan data mereka. Jika ini tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap inovasi lokal dan mengancam kedaulatan digital. Yang keempat, ada kedewasaan. Pemerintah disebutkan memiliki peran penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi arus globalisasi. Hal ini mencerminkan peluang untuk mengelola dialog yang seimbang antara budaya lokal dan pengaruh global sehingga masyarakat dapat menerima teknologi modern tanpa kehilangan identitas budaya. Bentuk yang pertama ada globalisasi ekonomi. Keterlibatan investor asing seperti Google, SoftBank, JD.com, dan masih banyak lagi yang menjuntikkan dana besar ke startup lokal seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Selanjutnya masuknya investasi asing menunjukkan bahwa pasar Indonesia menjadi bagian dari jaringan ekonomi global. Perusahaan startup lokal yang berhasil menarik perhatian investor asing berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Yang kedua ada globalisasi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi online dalam berbagai aspek kehidupan seperti transportasi menggunakan Gojek, belanja dengan Tokopedia atau Bukalapak, dan traveling menggunakan Traveloka menunjukkan pengaruh teknologi sebagai alat penghubung masyarakat lokal dengan dunia global.
Selanjutnya, kemajuan teknologi membuat masyarakat bisa mengakses layanan kapan saja dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Yang terakhir ada pengumpulan dan analisis data yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami kebutuhan konsumen dan menciptakan layanan yang lebih personal. Bentuk yang ketiga ada globalisasi sosial budaya. Perubahan gaya hidup masyarakat yang kini bergeser dari tradisional ke modern mencerminkan dampak globalisasi budaya. Misalnya masyarakat lebih memilih menggunakan aplikasi berbasis online untuk belanja, transportasi, dan traveling dibandingkan cara konvensional. Homogenitas budaya yang memengaruhi gaya hidup masyarakat Indonesia mulai meniru gaya hidup di negara-negara maju yang berbasis teknologi dan pola hidup yang mengutamakan efisiensi dan kemudahan yang merupakan ciri khas budaya modern global. Faktor pendorong yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi. Kehadiran internet, smartphone, dan aplikasi berbasis data mendorong masyarakat untuk mengakses layanan online dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, adanya investasi modal dari perusahaan asing. Investor asing seperti Google, SoftBank, JD.com, dan masih banyak lagi menjadi penyokong utama perusahaan startup lokal, mendorong percepatan inovasi berbasis teknologi. Yang ketiga, memunculkan gaya hidup efektivitas dan efisiensi, kemudahan akses transportasi, belanja, dan layanan online yang menarik minat masyarakat untuk beralih ke kultur modern. Dampak positif dari fenomena tersebut, yang pertama ada mendorong investasi asing seperti Google, SoftBank, JD.com, dan masih banyak lagi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan perusahaan lokal. Yang kedua, memudahkan kehidupan sehari-hari dengan akses ke layanan berbasis teknologi dan membuka peluang baru dalam bisnis. Yang ketiga, meningkatkan interaksi ekonomi dan budaya dengan dunia luar. Dampak negatifnya, yang pertama ada dominasi kultur modern mengancam keunikan kultur lokal dan menggantikan nilai-nilai lokal. Yang kedua, penyalahgunaan data penggunaan sebagai bentuk penjajahan modern. Dan yang terakhir, ketergantungan pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan nilai-nilai tradisional. Contoh lain dari teori ecumenic culture adalah peningkatan popularitas veganisme dan vegetarisme di Indonesia yang mencerminkan pengaruh budaya barat yang telah membawa pola makan tanpa produk hewani sebagai bagian dari tren global. Penciptaan homogenitas budaya di mana semakin banyak orang di Indonesia yang mengikuti gaya hidup ini. Hal ini juga berpotensi menyebabkan kejenuhan karena banyaknya pilihan produk dan restoran vegan yang serupa, sehingga masyarakat mulai kehilangan minat terhadap pola makan tersebut. Selain itu, adopsi pola makan ini dapat mengancam keberlanjutan kuliner tradisional Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia dapat mulai menerima veganisme dan vegetarianisme dengan cara yang lebih seimbang, mengintegrasikan elemen-elemen tersebut ke dalam budaya mereka tanpa sepenuhnya mengabaikan kekayaan kuliner Indonesia atau kuliner tradisional. Ini menunjukkan bahwa meskipun budaya barat mempengaruhi, ada potensi bagi budaya lokal untuk beradaptasi secara kritis dalam menerima perubahan.